In progress. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan untuk TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di materi hari ke-11, 12, dan juga 13 yang akan kita rangkap. Jadi hari ini kita selesaikan untuk materi listening, teman-teman. Oke, jadi langsung saja. Oke, di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan yang terbagi ke dalam 3 parts. Nah, setiap parts itu nanti tingkat kesulitannya beda-beda ya, teman-teman. Nah, jadi di part A nanti teman-teman akan dihadapkan dengan pertanyaan berbentuk short conversations atau dialog pendek. Jadi teman-teman itu mendengarkan percakapan yang pendek seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di part B itu nanti teman-teman akan dihadapkan dengan percakapan yang panjang atau namanya long conversations, dialog panjang seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman di part C akan dihadapkan dengan long talks atau pembicaraan panjang. Jadi yang ngomong cuman atau yang berbicara itu cuman satu orang, tapi agak lama seperti itu, teman-teman. Nah, tapi di semua soalnya, di setiap nomor nanti, teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja. Nah, disinilah apa namanya teori untuk listening ini tidak terlalu penting, teman-teman. Tapi yang lebih penting adalah rekognisi. Jadi rekognisi itu ketika teman-teman bisa mengenali apa yang teman-teman dengarkan dalam satu kesatuan kalimat atau satu kesatuan. Jadi yang diomongin misalkan sama si A itu yang diomongin sampai selesai itu apa, gitu ya. Kemudian si B itu yang dia omongin sampai selesai itu apa. Terus teman-teman hubungkan. Nah, itu namanya rekognisi, teman-teman ya. Dan rekognisi ini diperlukan cukup kuat untuk pemahaman vocabnya teman-teman. Oke, nah otomatis nanti di sini teman-teman akan diminta untuk sering-sering latihan untuk memperkaya vocab dan juga menajamkan rekognisi dalam eh, listening seperti itu teman-teman. Nah, kita akan pelajari dulu saat ini yaitu listening yang bagian pertama atau part A. Nah, listening part A atau bagian pertama itu adalah nomor 1 sampai nomor 30. Jadi listening part A ini paling banyak teman-teman ya. Bisa dibilang sekitar 60% dari jumlah total soal yang teman-teman dapatkan di listening. Nah, nanti di part A ini, di setiap nomornya, teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, cewek cowok gitu ya, teman-teman. Nah, nanti si A itu ngomong apa, diikuti oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, di tahun 2020, sorry, saya lupa teman-teman. Kalau nggak salah 2024, mulai 2024 ya. Atau 20, ya kayaknya 2024, soal listening ini sekarang ditulis. Oke, jadi kalau di tahun 2023 dulu soalnya tidak ditulis, hanya pilihan A, B, C, D-nya saja. Nah, tapi sekarang ini lebih mudah, soalnya sudah ditulis. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi jawaban dengan sambil mendengarkan, memahami, itu sambil membaca soalnya. Tapi itu disarankan kalau teman-teman sudah latihan sering-sering ya. Kalau teman-teman belum terlalu terlatih dengan listening ini, tidak disarankan menggunakan cara tersebut. Nah, yang disarankan adalah teman-teman apa namanya memejamkan mata dulu, jadi kayak fokus dulu mendengarkan, kemudian baru buka mata, kemudian jawab soalnya, seperti itu. Nah, untuk tips dan strategi lanjutannya, yang pertama, nanti teman-teman harus paham bahwa si A atau orang pertama itu adalah yang start a conversation atau yang memulai percakapan. Otomatis dia yang akan membawa notion, teman-teman. Notion itu kayak maksud gitu. Jadi pembicaraan itu tuh maksudnya apa? Apakah minta bantuan, apakah minta pendapat, apakah dia itu berkeluh kesah gitu ya untuk meringankan isi hatinya gitu dan lain-lain. Jadi bahasa itu banyak sekali tujuannya. Nah, nanti itu tergantung sama si A. Jadi percakapan itu tuh sebenarnya tentang apa gitu ya. Nah, kemudian si B itu yang menyimpulkan, teman-teman. Karena si B itu yang merespon sebagai responden dia. Gitu ya. Otomatis decision atau keputusannya apakah si B ini mau membantu atau tidak, apakah dia itu setuju atau tidak misalnya gitu ya. Itu nanti tergantung sama si B. Jadi bisa dibilang jawaban yang teman-teman nanti pilih itu tergantung dengan apa yang diucapkan sama si B. Nah, tapi teman-teman juga harus dengerin si A ya, karena si B ini sering sekali menjawabnya menggunakan informasi yang implisit. Oke, implisit itu informasinya tidak tertulis secara langsung, teman-teman. Atau biasanya pakai idiom itu ya, ungkapan-ungkapan yang kita nggak bisa artikan kata per kata. Gitu ya, jadi harus dicocokkan dengan yang diucapkan sama si A. Contohnya dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman. Misalnya nih,
teman saya ngajak makan, bro mau ikut makan nggak? Nah, nanti biasanya si B itu menjawabnya itu tidak langsung dia bilang mau atau tidak, itu enggak. Biasanya jawabnya itu pakai eh, kalimat gitu teman-teman. Jadi misalnya, aduh perutku mau meledak. Nah itu teman-teman nggak bisa artikan bahwa si B ini perutnya benar-benar mau meledak, nggak bisa teman-teman ya. Karena itu adalah kiasan atau informasi implisit. Nah, untuk mengetahui arti dari perut mau meledak itu, teman-teman harus sambungkan dengan yang diucapkan sama si A, yaitu ngajak makan tadi. Nah, berarti maksud dari perut mau meledak itu adalah menolak atau dia udah kenyang, nggak muat lagi kalau diisi makanan. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Si B ini nanti membawa jawaban atau kesimpulan atau keputusan gitu ya. Cuman kadang si B ini menjawabnya menggunakan cara yang tidak langsung atau implisit tadi. Otomatis teman-teman harus sambungkan atau cocokkan dengan yang diucapkan sama si A. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di part E ini harus berhati-hati dengan distractors. Oke, distractors itu pengecoh, teman-teman. Jadi pengecoh ini berupa satu kata atau dua kata yang teman-teman dengarkan diucap sama si B, ya, satu kata atau dua kata. Kayak sekilas itu teman-teman, tadi si B ngomong ini atau bilang kata ini. Oh, berarti di pilihan ganda jawabannya yang ada kata yang diucapkan sama si B itu. Jawabannya bukan gitu, teman-teman. Atau cara menjawabnya bukan gitu. Justru malah biasanya yang kadang teman-teman dengarkan satu kata atau dua kata sekilas itu diucapkan sama si B, di pilihan ganda itu ada, biasanya jawaban itu malah salah. Kadang jawaban yang benar itu menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi informasinya atau intinya sama dengan yang diucapkan sama si B. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan tahu yang saya maksud. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan soalnya, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand ya. Nah, kalau gitu kita ke latihan soal buat teman-teman. Untuk saat ini saya mute dulu speakernya ya. Kemudian untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya supaya bisa lebih fokus dan tidak terdistraksi dengan jawaban teman-teman yang lain. Silakan dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Jangan takut salah, sudah dapat teman-teman dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan, teman-teman. Silakan. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, jadi si cowok itu dia bilang, would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? Maukah kamu pergi ke bioskop bersama Lois dan saya di hari Jumat nanti? Nah, kemudian si cewek ini menjawab menggunakan I wish, teman-teman. I wish itu kalau kita cek di buku ya, itu namanya ungkapan atau expression subjunctive. Nah, subjunctive itu apa? Subjunctive itu adalah harapan yang tidak terpenuhi, teman-teman. Jadi dia berharap tapi tidak bisa. Jadi kalau dia berharap I wish I could, saya harap saya bisa, berarti dia tidak bisa, teman-teman. Ya, itu namanya expressionnya subjunctive, yaitu penggunaan kata kerja wish, yang mana setelahnya biasanya nanti diikuti klausa lagi, ya. Biasanya ada conjunctionnya, tapi conjunctionnya boleh dihilangkan. That-nya itu boleh dihilangkan, teman-teman. Jadi itu sebenarnya I wish that I could. Nah, tapi conjunctionnya itu boleh kita hapus. Nah, kemudian setelah conjunction nanti ada subjek, kemudian predikat setelah subjeknya itu menggunakan lampau. Jadi verb 2. Dan kalau biasanya pakai to be itu pakainya were, apapun subjeknya. I wish I were a bee misalnya. Nah, itu kebalikan dengan fakta, teman-teman. Jadi kalau dia bilang I wish I could, artinya dia tidak bisa. Saya harap saya bisa. Berarti dia tidak bisa, teman-teman. Nah, alasannya kenapa itu dijelaskan di situ. But I'm having dinner at my brother's. Tapi aku akan ada acara makan malam di tempat saudara laki-lakiku.
Nah, jadi itu alasan kenapa si cewek tidak bisa ikut si cowok untuk ke bioskop bersama temennya Lois, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, what will the woman do on Friday? Apa yang si cewek akan lakukan di hari Jumat nanti? Ya, berarti dia makan bareng di tempatnya saudara laki-lakinya, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie, teman-teman. Eat at her brother's, gitu ya. Makan di tempat saudara laki-lakinya. Kalau yang Bravo, take her brother to the movies itu kalau diartikan mengantarkan saudara laki-lakinya si cewek ke bioskop. Bukan ya, karena yang ke bioskop tadi si cowok, teman-teman, temennya si cewek gitu ya, sama Lois. Nah, si cowok atau temennya si cewek ini sama si Lois itu ngejak si cewek untuk nonton bioskop bareng sama mereka di hari Jumat nanti. Nah, tapi si cewek nggak bisa ya karena ada acara di tempat saudara laki-lakinya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman, bukan yang Bravo. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie, dan juga Delta. Oke, kita cek bareng ya. Silahkan, teman-teman. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, do you need a hand with those boxes? Apakah kamu, nah, do you need a hand itu juga ungkapan ya, teman-teman, idiom. Artinya apakah kamu perlu bantuan? Bukan apakah kamu perlu tangan? Nah, berarti si cewek kayak nggak punya tangan gitu. Bukan, teman-teman. Tapi do you need a hand itu adalah apakah kamu perlu bantuan dengan kardus-kardus itu atau kotak-kotak itu gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, that's okay, I can manage. They're empty. Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Mereka kosong. Maksudnya kotak-kotaknya itu kosong, teman-teman. Nah, apa yang si cewek maksud, berarti si cewek tidak membutuhkan bantuan siapapun gitu ya, termasuk si cowok. Karena dia bisa sendiri, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, gitu ya. The woman does not need any help. Si cewek itu tidak memerlukan bantuan apapun. Kalau yang alpha salah karena itu berbunyi si cewek membutuhkan tangannya si cowok. Bukan ya, dia bilang that's okay, I can manage. Dia nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Kotaknya kosong. Jadi artinya si cewek tidak membutuhkan bantuan si cowok. Kemudian kalau yang Bravo, si cewek tidak bisa menggunakan kedua tangannya. Itu juga bukan teman-teman ya, tapi justru dia bisa karena dia menolak bantuan si cowok seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Kalau yang Delta si cewek akan membantu si cowok dengan kotak-kotak tersebut. Malah kebalikannya ya teman-teman. Karena kotak-kotaknya tersebut itu adalah urusannya si cewek gitu ya, bukan si cowok. Jadi kayak yang Delta itu dibalik kayak seolah-olah kotak-kotaknya itu ada urusannya dengan si cowok. Padahal si cowok tadi yang menawarkan bantuan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Silahkan teman-teman coba dulu. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alpha, Bravo, Delta. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan kembali. Silakan, teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, jadi si cewek ini bertanya, teman-teman. Do you want the windows open or closed? Apakah kamu ingin jendela-jendelanya ini dibuka atau tertutup? Nah, kemudian si cowok menjawab, I almost always prefer fresh air if possible. Saya itu hampir selalu lebih menyukai atau lebih memilih udara segar kalau boleh atau kalau memungkinkan. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, ini disambungkan sama pertanyaannya si cewek, teman-teman. Si cewek kan nawarin tuh, jendelanya mau dibuka aja apa ditutup? Terus si cowok bilang, aduh, kayaknya aku lebih suka udara segar ya. Berarti kan maksudnya jendelanya itu dibuka aja. Maksudnya gitu, teman-teman, supaya udara segar itu masuk. Karena si cowok lebih seneng udara segar.
Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha. He would like to have the windows open. Jadi si cowok lebih memilih jendelanya dibuka. Kalau yang Bravo, dia jarang meninggalkan jendelanya itu terbuka. Maksudnya meninggalkan jendela rumah, teman-teman ya. Ketika dia berpergian itu jarang meninggalkan jendelanya itu terbuka. Nah, tadi tidak ada keterangan atau yang dibahas tentang itu ya. Apakah kalau si cowok itu pergi-pergi jendelanya dibuka atau ditutup? Bukan, teman-teman. Kayaknya mereka ini lagi di kafe atau di mana gitu ya. Kemudian ada jendelanya. Nah, terus mereka belajar bareng kayaknya, terus si cewek ini menawarkan mau jendelanya dibuka atau ditutup seperti itu. Itu ya. Jadi bukan menanyakan apakah kamu sudah menutup jendelanya sebelum pergi ke sini, bukan gitu ya. Kalau yang Charlie, si cowok itu merasa udaranya itu berpolusi atau kotor. Bukan ya, teman-teman, karena dia malah lebih suka udara segar, maksudnya udara bebas seperti itu. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok akan membantu si cewek menutup jendela-jendelanya. Bukan ya, teman-teman, karena si cewek malah menawarkan dibuka atau ditutup. Nah, si cowok bilangnya dibuka aja, berarti nggak perlu ditutup seperti itu. Malah masa si cowok malah membantu menutup jendelanya setelah dia bilang seperti itu, kan nggak nyambung jadinya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya paling tepat yang alfa ya. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Waktunya habis, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu, silahkan. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, halo, saya Mark Smith yang menelpon gitu ya. Nah, saya ini menelpon untuk mencari tahu apakah hasil tes darah saya sudah ada, sudah keluar itu maksudnya, teman-teman. Nah, kemudian si resepsionis atau si wanita tadi menjawab, Dr. Miller itu baru saja mengirimkan mereka ke lab tadi malam. Nah, jadi paling cepat mereka bisa dikembalikan adalah besok. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek, teman-teman? Berarti si cowok ini baru bisa ngambil hasilnya itu paling cepat besok. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. The results might be ready tomorrow. Jadi hasil-hasil tesnya itu mungkin akan siap besok. Maksudnya siap itu sudah bisa diambil besok. Seperti itu. Kalau yang Bravo, si cowok itu perlu tes lagi besok. Bukan ya, karena tidak ada yang menerangkan apakah si cowok harus tes lagi atau tidak. Jadi Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, hasil tesnya itu ini itu artinya dikumpulkan tadi malam. Nah, ini kurang jelas, teman-teman. Dikumpulkan di mana dan dikumpulkan ini maksudnya gimana? Apakah diberikan ke si cowok apa ke ini, kan di jawaban Charlie ini tidak jelas, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Baru bisa diambil besok. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga Bravo dan Charlie. Kita cek, teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok itu bilang, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you live there. Jadi, aku perlu ngomong sama seseorang yang tahu banyak tentang Portland.
Nah, ada yang bilang kamu dulu tinggal di sana ya. Kemudian si cewek bilang, oh, but I was really young at the time. Oh, tapi aku sangat kecil pas waktu itu. Maksudnya pas waktu dia tinggal di Portland, teman-teman. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti kemungkinan si cewek ini lupa beberapa hal atau banyak hal tentang Portland. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. She doesn't remember much about Portland. Jadi si cewek ini tidak ingat banyak tentang Portland. Gitu ya, karena dia bilang dia dulu waktu tinggal di Portland itu masih kecil banget. Kalau yang Bravo, dia tidak pernah berada di Portland. Bukan ya, karena si cewek bilangnya dulu waktu kecil dia di Portland. Berarti dia pernah, teman-teman, ke Portland. Kalau yang Charlie, dia tahu atau dia kenal seseorang yang lain yang bisa membantu si cowok. Nah, tadi tidak disebutkan ya. Yang pasti si cewek hanya bilang kalau kayaknya dia tidak akan bisa membantu banyak karena dia ini dulu tinggal di Portland pas sangat kecil banget. Intinya udah lama banget gitu ya. Jadi tidak ada keterangan si cewek akan mengarahkan si cowok ke orang lain, tidak ada ya teman-teman. Dia hanya tidak menyanggupi, kayaknya dia tidak menyanggupi requestnya si cowok. Nah kalau yang Delta, should be happy to talk to the man later. Jadi si cewek itu akan senang ngobrol dengan si cowok tentang hal tersebut maksudnya ya nanti. Nah bukan teman-teman, karena dia bilang, tapi dia waktu tinggal di Portland itu pas masih kecil banget. Jadi dia menjawabnya sekarang seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok itu dia bertanya, do you have to play the music so loud? Apakah kamu harus memainkan musik itu sekencang itu gitu ya? Nah, aku ada tes besok. Kemudian si cewek bilang, sorry, I didn't realize you were studying. Maaf, aku tadi tidak tahu, aku tidak sadar gitu ya, kalau kamu lagi belajar. Nah, berarti pertanyaannya adalah apa yang si cewek kemungkinan akan lakukan. Berarti si cewek kemungkinan akan mengecilkan suara musik yang dia mainkan. Jadi jawabannya betul sekali, jawabannya yang alpha ya teman-teman, turn down the volume. Jadi menurunkan atau mengecilkan volumenya. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bareng, kita dengarkan kembali. Silahkan teman-teman. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Jadi si cowok itu bilang, Pam, aku nggak tahu masalahnya. Nah, kamu kan sudah tahu sendiri kalau selama berbulan-bulan gitu ya, kalau laporan ini harus dikumpulkan hari ini. Nah, kemudian Pam bilang, I know, aku tahu, tapi aku khawatir aku perlu beberapa hari lagi. Datanya itu lebih sulit untuk disajikan daripada yang saya perkirakan sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek, teman-teman? Jadi si cewek ini belum selesai gitu ya dengan reportnya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. She needs more time to finish the report. Jadi si cewek perlu waktu lebih untuk menyelesaikan laporan tersebut. Ya, betul jawabannya Charlie. Lanjut ke number 8, silahkan. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat?
Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Ini waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alfa, Bravo, ada juga Charlie. Oke, Alfa, Bravo, atau Charlie. Kita cek, teman-teman. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Nah, jadi si cewek itu bertanya, jadi gimana nih kabarmu sama kucingnya si Debbie? Gitu ya. Nah, kemudian si cowok bilang, well, she never comes when I call her. She spills her food and she sets all over the place. I can't wait till Debbie gets back. Nah, jadi kalau diartikan, jadi dia ini di sini yang ditanyakan tadi ya, yaitu kucingnya si Debbie, teman-teman. Kan ini yang ditanyakan hubungan hubungnya si cowok sama kucingnya si Debbie. Sejauh ini gimana? Itu kan? Nah, jadi si di sini ini kembalinya si kucingnya si Debbie, artinya betina berarti dia ya. Jadi kucingnya si Debbie itu tidak pernah datang kalau dipanggil, kemudian dia itu menumpahkan makanannya, dan dia merontokkan bulunya di seluruh tempat atau di mana-mana. Nah, aku tidak sabar sampai Debbie balik atau sampai Debbie pulang. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Jadi si cowok ini udah gak betah dengan kucingnya si Debbie, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha ya. The cat is a lot of trouble. Kucingnya itu sangat bermasalah seperti itu. Kalau yang Bravo kucingnya cukup atau kucingnya lumayan ramah atau friendly, bukan ya? Dia aja dipanggil gak datang, teman-teman. Jadi Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok itu tidak berbaur dengan Debbie atau berteman baik dengan Debbie, bukan ya? Hubungannya yang ditanyakan tadi adalah si cowok dengan kucingnya Debbie, teman-teman, bukan si cowok dengan si Debbie. Gitu ya. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta si cowok senang atau lega Debbie memberikannya kucing tersebut. Nah, yang ada malah kebalikannya ya, teman-teman, dia kayak tidak senang dengan kucing tersebut. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Next, number 9, silahkan. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Alpha, ada juga Delta. Kita cek ya. Kita dengarkan dulu, silahkan teman-teman. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Nah, jadi si cowok itu dia kayak kesal gitu ya, teman-teman. Dia bilang, jadwal bis gila ini telah membuatku benar-benar frustasi. Nah, aku nggak bisa, ini nggak usah diartikan for the life of me, teman-teman. Jadi aku nggak bisa tahu kapan bisku ini ke Cleveland berangkat. Nah, kemudian si cewek memberikan saran, dia bilang, why don't you just go up to the ticket window and ask? Kenapa nggak kamu coba pergi ke loket tiket atau penjual tiketnya ya, dan juga bertanya. Nah, apa yang si cewek sarankan kepada si cowok untuk dilakukan? Nah, berarti si cewek tadi menyarankan untuk mencari informasi ke loket tiket atau penjual tiket. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Ask for information about the departure time. Jadi meminta informasi mengenai jadwal keberangkatan. Seperti itu. Lanjut ke nomor 10. Silahkan teman-teman coba lagi. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean?
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo. Ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya, teman-teman. Silahkan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu meminta saran ya, teman-teman. Dia bilang, I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Jadi, will you say it's still alright to eat? Jadi, aku tadi membeli ikan ini untuk dimasak untuk menu makan malamku malam ini. Nah, namun kayaknya ikan itu udah nggak kelihatan fresh lagi bagiku sekarang. Nah, menurutmu, akankah kamu berkata atau menurutmu ini masih enak, masih layak dimakan nggak? Masih baik-baik saja nggak untuk dimakan gitu. Nah, kemudian si cewek itu bilang, let's take a look. Sini biar aku lihat. Oh, if I were you. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini temannya subjunctive, teman-teman. Namanya conditional sentence atau kalimat pengandaian. Kalau dia pakai setelahnya if pakai verb seperti ini kalimat pengandaian nomor 2. Jadi yang berkebalikan dengan fakta, gitu ya. If I were you, seandainya saya adalah kamu, kan nggak mungkin saya jadi, maksudnya si cewek jadi si cowok kan nggak mungkin, teman-teman. Makanya pakainya were. Jadi if I were you, I wouldn't even think of it. Aku bakalan tidak terfikir hal tersebut. Maksudnya terfikir untuk memakannya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud sama si cewek? Jadi si cewek ini secara nggak langsung bilang itu udah nggak layak makan. Oke, nah jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. The man shouldn't eat the fish. Jadi si cowok itu tidak boleh memakan ikan tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ikan tersebut aman untuk dimakan. Nah, malah kebalikannya, teman-teman. Karena si cewek bilangnya, if I were you, I wouldn't even think of it. Kalau aku adalah kamu, atau seandainya saya adalah kamu, saya tidak akan terfikir untuk memakannya. Jadi mending jaga-jaga maksudnya si cewek seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Kita lanjut. Nah, itu tadi kurang lebih gambaran untuk listening yang bagian pertama, ya, teman-teman. Nah, sekali lagi untuk listening ini sangat diperlukan latihan yang sering. Jadi kalau teman-teman misalnya hanya punya waktu yang singkat sebelum teman-teman tes, misalnya teman-teman udah ada yang daftar tes ya, tidak disarankan untuk mengasah latihannya dulu. Teman-teman saya sarankan untuk mengasah bagian structure sama reading dulu saja. Gitu ya, karena itu kelihatan soalnya teman-teman. Tapi kalau di listening karena teman-teman harus mendengarkan dan seperti yang mungkin teman-teman tahu, bahasa Inggris itu tulisan sama bacaan itu banyak yang berbeda. Contoh yang paling sederhana adalah kata one, satu, tulisannya one, bacanya one. Dan itu masih banyak lagi kasus-kasus seperti itu, teman-teman ya. Apalagi dalam satu kalimat utuh yang mereka itu seringkali kalau ngomong disambung, nggak ada koma, nggak ada titik seperti itu. Itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman ada waktu lebih atau waktu yang lama, nah itu boleh. Saya sarankan sekalian hajar listeningnya. Belajar listeningnya seperti itu karena listening ini paling lama teman-teman untuk sebagian besar orang untuk mempelajarinya paling lama dan masalahnya juga untuk mencari sumbernya untuk mencari audio yang sekarang ini terpercaya itu sulit juga. Nah, itu juga kita juga keterbatasan audio juga seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah listening bagian pertama. Kita lanjut ke listening bagian kedua, teman-teman. Yaitu nomor 31 sampai part B selesai. Nah, part B nanti ada 2 percakapan. Oke, yang mana setiap percakapan itu kadang diikuti 3 soal, kadang diikuti 4 soal, kadang diikuti 5 soal. Jadi di part B ini bisa saja selesainya sampai nomor 40 ya, bisa saja selesainya sampai nomor 36. Jadi tergantung setiap percakapan diikuti berapa soal, teman-teman. Oke. Nah, di part B nanti teman-teman akan diberikan 2 percakapan antara 2 orang, si A dan si B, cewek cowok juga ya, mirip dengan part A tadi, teman-teman. Bedanya di sini mereka sahut-sahutan. Jadi si A nanti ngomong apa, diikuti sama si B, diikuti lagi sama si A, diikuti lagi sama si B, seperti itu sampai percakapan mereka selesai. Nah, kemudian setelah percakapan mereka selesai, teman-teman diberikan sekitar 3 sampai 5 pertanyaan yang berhubungan dengan percakapan tersebut. Gitu ya. Nah, tipsnya, teman-teman nanti sebelum mendengarkan 2 orang ini berbicara, teman-teman harus sudah mulai konsentrasi mendengarkan naratornya. Nah, naratornya nanti akan membacakan topik sama coverage.
Topik itu biasanya yang mereka nanti bicarakan tentang apa. Kalau nggak gitu mereka itu berada di mata kuliah apa, gitu ya. Nah, kalau nggak gitu mereka ini dua orang ini siapa, teman-teman? Apakah mahasiswa dengan dosennya? Apakah mahasiswa dengan mahasiswa yang lain? Apakah mahasiswa dengan, dosen dengan dosen itu bisa saja seperti itu, gitu ya. Nah, kenapa kok perlu mendengarkan oratornya? Karena itu nanti akan meruncingkan, maksudnya meruncingkan itu mempersempit vocab yang teman-teman dengarkan di audionya. Gitu. Kalau kita tahu, oh itu misalkan ngomongin tentang eh, topik A misalnya. Nah, terus teman-teman di percakapan itu mendengarkan kata misalnya apa gitu ya. Nah, itu karena hubungannya dengan A, teman-teman bisa tahu, oh itu artinya berarti ini. Seperti itu. Nah, kemudian, kalau teman-teman menemukan ada vocab yang teman-teman tidak ketahui artinya, lewati aja. Karena yang lebih penting adalah flow atau alur cerita dari awal sampai akhir percakapan itu gimana sih mereka ini ngomongin apa sih gitu ya. Kemudian si A bagaimana, si B bagaimana mengenai yang mereka omongkan. Seperti itu. Jadi kalau ada vocab yang nggak tahu, teman-teman lewatin aja. Karena bisa saja itu kita tebak dari alur keseluruhan cerita. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga harus fokus dengan informasi-informasi kecil yang ada di percakapan yang mereka sedang bincangkan gitu teman-teman. Nah, apa namanya? Informasi-informasi kecil atau detail ini biasanya yang ditanyakan dengan 5W1H. Apa yang, siapa yang, kapan, di mana, dan lain-lain seperti itu. Nah, daripada teman-teman membayang-bayangkan, mari kita coba ke latihan. Sama ya, nanti teman-teman coba dulu. Jangan takut salah, kita belajar. Nah, nanti cara menjawabnya teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab ya. Jadi kalau misalnya 31 teman-teman menjawab alfa, tulis aja dulu alfa di chat, tapi jangan di enter teman-teman. Oke, karena nanti kalau mencar saya bingung karena ada banyak kan. Jadi misalnya teman-teman 31 jawab alfa jangan di enter dulu. 32 misalnya bravo ditulis dulu alfa bravo jangan di enter dulu. 33 juga begitu. 34 baru nanti misalnya alfa bravo Charlie Delta baru di enter supaya kita mudah untuk melacak jawabannya gitu ya. Silakan dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman. Silakan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do?
Oke, silakan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian nanti kita bahas bareng dan saya lihat ada jawaban DAA, ada juga DADA, DCBA, DACA, DCAA, BDBB atau BDBA. Oke, kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya supaya mudah untuk kita bahas. Silakan. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Nah, itu tadi ya. Jadi itu adalah a conversation between two students. Jadi itu tadi adalah satu percakapan atau sebuah percakapan antara dua mahasiswa. Nah, jadi si cowok itu tiba-tiba, teman-teman ya, kayak dia itu kayak bersifat atau bersikap seperti sales. Dia bilang, "Hey Gloria, seberapa kamu ingin meningkatkan tingkat dari background sejarah dan juga pendidikanmu?" Nah, Gloria bingung tiba-tiba ditanya seperti itu. Dia bilang, "Steve, aku nggak tahu apa yang kamu maksud, apa yang kamu katakan." Nah, kemudian Steve bilang, "Aku baru saja mengambil ujian akhir untuk kelas sejarah 101 pagi ini. Dan saya berusaha untuk menyingkirkan buku-bukunya." Maksudnya itu menjual buku-bukunya, teman-teman. Nah, mereka berharga $80. Nah, kemudian Gloria bilang, "Kenapa nggak kamu coba menjualnya kembali ke toko buku?" Nah, Steve memberikan penjelasan, "Sudah ku coba, tapi mereka itu hanya mau merefund atau membelinya kembali gitu ya, dengan harga $20. Dan saya sudah membayar banyak sekali, lebih banyak, jauh lebih banyak maksudnya gitu ya, untuk buku-buku tersebut. Nah, saya ingin setidaknya mendapatkan $40 alias 50% dari yang dia keluarkan di awal gitu ya. Nah, kemudian si cewek atau Gloria bilang, "Jadi aku tidak berniat untuk mengambil mata kuliah sejarah 101. Nah, jadi saya tidak benar-benar tertarik dengan buku-buku tersebut. Mungkin kamu bisa menanyai teman-teman yang lain." Nah, kemudian Steve masih ini ya bingung, dia bilang, "Saya sudah lakukan itu, maksudnya saya sudah menanyai teman-teman yang lain. Nah, semua orang yang saya kenal itu telah mengambil mata kuliah sejarah 101 dan tidak menginginkan buku-buku tersebut." Nah, kemudian si cewek bertanya lagi, "Kenapa gak kamu pasang iklan aja di bangunan sejarah? Mungkin ada orang yang gak kamu kenal itu akan menelponmu dan membeli buku-buku tersebut." Nah, si cowok bilang, "I'll try, aku akan coba. Tapi aku tidak merasa itu akan berhasil. Atau saya rasa itu tidak akan berhasil." Nah, kemudian si cewek bilang, "Kalau gitu, kamu sebaiknya balik ke toko buku. Setidaknya $20 itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Nah, intinya mereka ini membincangkan tentang bagaimana supaya bukunya si Steve itu terjual. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban nomor 1. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, jadi topik dari pembicaraan tadi apa? Jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman ya. Ways to sell used books. Jadi bagaimana atau cara-cara untuk menjual buku-buku yang used. Used itu yang sudah terpakai, yang bekas gitu, teman-teman. Gitu ya, yaitu di awal tadi Steve tiba-tiba kayak jadi sales gitu ya, jual buku ke Gloria. Gloria bingung, terus Steve cerita alasan kenapa dia seperti itu, bertingkah seperti itu gitu ya. Dia sudah ngambil ujian sejarah 101 dan dia tidak membutuhkan buku itu, makanya mau disingkirkan. Maksudnya mau dijual gitu ya. Harganya $80. Nah, Gloria bilang,
kenapa nggak dijual ke teman-temanmu gitu. Nah terus si cowok bilang, teman-temanku udah nggak membutuhkan buku itu karena semua yang dia kenal itu sudah ngambil mata kuliah tersebut. Nah si cewek itu tidak berniat mengambil mata kuliah tersebut teman-teman, ya kan? Nah kemudian si cewek menyarankan untuk memasang iklan di bangunan sejarah. Nah tapi si cowok tetap kayak nggak yakin itu akan berhasil gitu ya. Nah kita dengarkan untuk soal berikutnya. Number 32. Why is the man interested in selling his books? Nah, kenapa si cowok itu berniat ingin menjual buku-bukunya? Nah, karena si cowok sudah tidak membutuhkan buku itu ya, dia sudah selesai ngambil ujian akhir sejarah 101 tadi, teman-teman. Makanya bukunya mau disingkirkan, maksudnya dijual, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. He has finished using them. Jadi si cowok sudah selesai menggunakan buku-buku tersebut. Next. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, kenapa si cowok itu tidak ingin menjual buku-buku tersebut ke toko buku? Nah, tadi si cewek juga sudah menanyakan itu ya, kenapa nggak kamu jual ke toko buku aja? Nggak dijual balik ke toko buku aja. Nah, tapi si cowok bilang, toko buku itu hanya mau merefund atau membayarkan kembali buku-buku tersebut itu hanya seharga $20. Sedangkan si cowok itu setidaknya pengen dapat setengahnya, yaitu $40, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang berapa ya? He wouldn't get enough money. Jadi si cowok itu tidak mau menjual bukunya ke toko buku atau tidak mau melepaskan ke toko buku karena dia merasa dapatnya sedikit, seperti itu. Jadi jawabannya berapa? Lanjut ke nomor berikutnya. Number 34. What does the woman suggest that the man do? Apa yang si cewek sarankan supaya dilakukan sama si cowok? Nah, si cowok tadi disarankan untuk memasang iklan di bangunan atau fakultas sejarah. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha, gitu ya. Post some advertisements. Jadi memasang beberapa iklan. Yang Bravo itu kan mengambil mata kuliah sejarah 101. Sudah selesai, teman-teman. Si cowok itu mengambil mata kuliah tersebut sudah selesai, makanya bukunya mau dijual. Kalau yang Charlie memberikan buku tersebut ke toko buku secara cuma-cuma. Nah, bukannya dikasih $20 aja si cowok nggak mau, apalagi cuma-cuma, teman-teman. Kalau yang Delta pegang aja bukunya, maksudnya ya udah nggak usah dijual seperti itu. Bukan ya, si cowok berusaha untuk menyingkirkan, maksudnya menjual buku tersebut. Jadi bukan yang Delta. Itu ya, teman-teman. Bisa tadi yang 32 apa? 32 tadi adalah yang Charlie, nih, karena dia sudah selesai menggunakan buku-buku tersebut. Karena maksudnya udah selesai itu dia udah ngambil final atau ujian akhir sejarah 101 tadi. Seperti itu. Number 30. Oke, lanjut ke percakapan kedua ya. Teman-teman coba lagi, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep?
Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, itu tadi teman-teman, dan saya lihat teman-teman menjawab CDBD, DACD, ABC, ada juga DACG, DABC, DCBD, CABC, DACD. Oke, kita cek, ada juga DACC. Oke, kita dengarkan dulu kembali dengan skripnya. Silakan. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, conversation about sleeping habits. Jadi, itu adalah sebuah percakapan mengenai kebiasaan tidur. Nah, jadi tadi disebutkan si cewek itu memberikan informasi ya. Dia bilang, tahukah kamu bahwa waktu rata-rata yang orang habiskan untuk tidur itu berkurang secara drastis gitu ya, seiring mereka itu beranjak tua. Nah, kemudian si cowok bilang, benarkah? Nah, saya malah mikirnya bahwa kebalikannya lah yang benar. Bahwa orang-orang itu memerlukan lebih banyak tidur ketika mereka tua atau lebih tua gitu ya. Kemudian si cewek bilang, tidak. Penelitian-penelitian itu dengan jelas menunjukkan bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang, bukan bertambah seiring dengan usia. Nah, aku baru saja membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas psikologiku, dan artikel jurnal tersebut itu mengandung atau memiliki informasi yang sangat menarik mengenai kebiasaan tidur. Nah, kemudian si cowok bertanya, benarkah apa yang kamu temukan? Si cewek menjelaskan, jadi young babies atau bayi yang masih kecil itu memerlukan jumlah tidur yang paling banyak, dan itu harusnya tidak mengejutkan gitu ya. Ini harusnya itu sesuatu yang wajar. Nah, rata-rata anak berumur 1 tahun itu tidur sekitar 13 jam per hari. Orang-orang di umur 20-an itu perlu sekitar 8 jam tidur setiap malam. Nah, si cowok bilang, that sounds about right to me. Iya sih, kedengaran nyambung gitu ya. Kayaknya bener gitu. Nah, itu adalah kelompok umurku. Dan saya rasa saya ada di performa terbaik saya ketika saya bisa tidur sebanyak itu setiap malam. Nah, terus gimana orang yang lebih tua? Nah, kemudian si cewek bilang, jadi jumlah tidur rata-rata itu berkurang dengan usia atau berkurang seiring dengan usia. Dan dalam penelitian yang saya baca, jumlah tidur rata-rata untuk orang-orang di umur 50-an adalah antara 5 dan 6 jam per malam. Nah, kemudian si cowok bilang, that's really surprising to me. Itu benar-benar sangat mengagetkanku. Maksudnya, saya baru tahu itu gitu ya. Nah, I expected the opposite to be true. Aku ngiranya kebalikannya lah malah yang benar seperti itu. Kita dengarkan soalnya, teman-teman. Number 35. What information surprised the man? Nah, informasi apa yang membuat si cowok tadi itu terkejut, teman-teman?
Nah, si cowok tadi itu ngiranya kalau orang itu makin tua makin bertambah kebutuhan tidurnya ya. Nah, ternyata di penelitian yang dibaca si cewek itu malah kebalikannya. Justru semakin tua itu semakin sedikit kebutuhan tidur. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta ya. That the need for sleep decreases with age. Jadi kebutuhan untuk aktivitas tidur atau kebiasaan tidur itu berkurang dengan atau seiring usia. Lanjut ke number 36. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, jadi dari mana si cewek itu bisa tahu informasi tentang tidur tadi, teman-teman? Nah, dia tadi menjelaskan dia baru saja I was just reading a journal article for my psychology class. Jadi si cewek ini baru membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas psikologinya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah dia tahu informasi mengenai kebiasaan tidur ya dari artikel yang dia baca. Jawabannya yang Charlie. From an article that she read. Ini verb 2 ya, teman-teman. Jadi dari sebuah artikel yang dia baca seperti itu. Lanjut ke next number, guys. Number 37. What is the man's age group? Nah, jadi kelompok usia berapa si cowok ini, teman-teman? Nah, tadi kan si cewek setelah menjelaskan kebiasaan tidur untuk bayi yang berumur 1 tahunan tadi ya, yang membutuhkan 13 jam tidur setiap hari. Nah, terus dia menjelaskan tentang orang-orang yang berumur 20-an untuk membandingkan gitu ya, itu membutuhkan 8 jam per malam. Nah, si cowok bilang, that sounds about right to me, that's my age group. Nah, berarti si cowok itu ya umurnya 20-an gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, 20s. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, kira-kira orang yang berumur 50-an tadi membutuhkan tidur berapa lama, teman-teman, atau berapa jam? Gitu ya. Nah, tadi dijelaskan di akhir tadi, setelah si cowok bilang, that's my age group. Apa tadi? Pokoknya saya merasa performanya itu terbaik ketika dia bisa tidur sebanyak itu, maksudnya 8 jam per malam, setiap malam. Nah, kemudian dia bertanya, terus gimana dengan orang-orang yang berumur 50-an? Gimana orang-orang yang lebih tua? Nah, kemudian si cewek menjelaskan, orang-orang berumur 50-an membutuhkan sekitar 5-6 jam tidur per malam. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, ya teman-teman. Seperti itu. Tadi untuk listening part B ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir listening, teman-teman, yaitu listening part C. Nah, kalau di listening part C, itu sebenarnya mirip dengan part B. Cuman teknisnya aja. Ya, dan juga bobotnya otomatis, teman-teman. Kalau di part B itu kan gabungan part A juga. Ada vocabnya itu yang dipakai sehari-hari masih ada. Nah, tapi kalau di listening part C ini atau di bagian terakhir ini, vocab yang dipakai itu akademik, teman-teman. Karena yang pengisi atau pembicaranya nanti itu adalah fix, kalau nggak dosen ya profesional. Misalnya tour guide atau misalnya pemandu wisata atau kalau nggak gitu coach gitu ya, pelatih apa gitu, teman-teman. Nah, itu trainer seperti itu. Itu biasanya nanti yang berbicara, otomatis teknis-teknis akan keluar di sini nanti. Gitu ya. Nah, jadi tipsnya juga mirip dengan listening part B, oke? Jadi sebelum teman-teman mendengarkan yang dibicarakan oleh satu orang ini nanti, teman-teman dengarkan dulu naratornya, ya. Jadi yang akan memberitahukan kira-kira apa yang dibicarakan sama si satu orang ini. Kalau nggak gitu, satu orang ini siapa? Nah, tujuannya supaya memudahkan teman-teman mempersempit atau mengkerucutkan vocab-vocab yang dipakai. Jadi supaya lebih mudah seperti itu. Kemudian teman-teman utamakan alur ceritanya daripada ketika teman-teman menemukan kosakata yang nggak tahu artinya. Intinya kalau teman-teman menemukan satu kata atau dua kata yang nggak tahu artinya, lewati aja. Karena itu bisa kita tebak dari konteks, teman-teman. Oke. Dan yang terakhir, fokus pada detail. Nah, ini yang kadang itu agak sulit kalau di part C, teman-teman. Terutama yang ngomongin sejarah-sejarah itu yang ada tahun-tahunnya itu. Nah, itu nanti teman-teman otomatis akan harus mempersiapkan coret-coretan. Atau kalau nggak gitu, kalau misalnya teman-teman benar-benar bisa terlatih di listening part C ini, tanpa mencoret pun kalau teman-teman paham akan ingat otomatis, teman-teman.
Karena teman-teman nanti ketika mendengarkan akan membentuk secara otomatis itu kayak peta, kayak draft gitu ya di kepala kita gitu, kayak kita itu membayangkan, oh di tahun sekian ngomongin ini, di tahun sekian ngomongin ini, seperti itu. Gitu ya. Dicoba dulu seperti biasa, jangan takut salah. Nanti cara menjawabnya juga kayak di part B tadi ya. Kirim atau enter jawaban teman-teman ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, seperti jawaban in di chat, dan saya lihat ada jawaban BCCA, BCCA, BCBA, BCCD, BCAA, BDCC, CCDA, BCDD, DDDC. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu ya dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Nah, itu tadi, teman-teman, itu adalah a talk by a student advisor on campus. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh seorang dosen pembimbing mahasiswa gitu ya, di kampus. Nah, tadi dikatakan, saya adalah Miss Morton.
pembimbing kalian. Nah, saya ingin menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk membatalkan kelas di kampus ini. Nah, itu topiknya langsung dikasih tahu ya, teman-teman. Jadi, cara membatalkan kelas di kampus itu. Nah, kemudian dijelaskan ini penting penting bagi kalian, maksudnya gitu ya, untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian bisa jatuh atau menderita gitu. Nah, policy atau kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah dalam waktu 3 minggu pertama di setiap semester. Untuk membatalkan sebuah mata kuliah, pertama, kalian perlu mendapatkan tanda tangan dari profesor dari mata kuliah tersebut yang kalian ingin batalkan pada sebuah kartu pembatalan ofisial atau resmi. Kemudian, kalian perlu datang menemui saya untuk mendapatkan tanda tangan dari advisor kalian atau dosen pembimbing kalian. Izinkan saya memberi kalian sedikit peringatan keras gitu ya teman-teman. Pertama, kalian tidak bisa secara resmi membatalkan sebuah mata kuliah setelah 3 minggu pertama semester itu sudah berlalu. Jadi hanya bisa di dalam 3 minggu pertama teman-teman. Kalau sudah lewat 3 minggu pertama nggak bisa dibatalkan. Nah, jika kalian ada masalah di sebuah mata kuliah dan memutuskan nanti saja kalau kalian ingin membatalkan mata kuliah tersebut, itu tidak bisa, tidak mungkin melakukan hal tersebut. Kedua, jika kalian tiba-tiba berhenti menghadiri mata kuliah tanpa melalui prosedur pembatalan resmi, nah mata kuliah itu akan tetap ada di jadwal kalian atau di SKS kalian, dan kalian akan menerima nilai yang gagal untuk mata kuliah tersebut. Nah, penting untuk kalian pahami prosedur-prosedur ini dan mengikutinya. Jadi, jika kalian melakukannya, kalian tidak akan punya masalah apapun. Ada pertanyaan? Nah, kita dengarkan soalnya. Number 39. What is the primary topic of the talk? Topik utama dari pembicaraan tadi apa? Nah, jadi Miss Morton tadi ya, itu pengen menjelaskan tentang caranya membatalkan mata kuliah, teman-teman. Nah, jawabannya berarti yang bravo ya. The procedure for dropping courses. Jadi prosedur untuk membatalkan mata kuliah. Seperti itu. Kemudian nomor berikutnya. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, kapan mahasiswa itu bisa membatalkan sebuah mata kuliah? Nah, tadi dijelaskan within the first 3 weeks of the semester gitu ya. Jadi dalam waktu 3 minggu pertama di setiap semester itu baru selama itu masih bisa membatalkan mata kuliah. Tapi kalau udah lewat nggak bisa tadi ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. During the first 3 weeks of the semester. Jadi selama 3 minggu pertama di setiap semester seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Tanda tangan yang dibutuhkan untuk membatalkan mata kuliah. Nah, tadi ada 2 ya yang dibutuhkan, teman-teman. Yang pertama, tanda tangan dari profesor yang mengajar mata kuliah yang ingin dibatalkan. Yang kedua, harus menemui Miss Morton sebagai dosen pembimbingnya tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Lanjut. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, apa yang akan terjadi jika seorang mahasiswa itu tiba-tiba berhenti menghadiri kuliah tanpa membatalkannya secara resmi? Nah, tadi dijelaskan di akhir ya, you will receive a failing grade. Jadi kalian akan mendapatkan nilai gagal. Artinya untuk mata kuliah tersebut berarti ya harus mengulang seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. The student fails the course. Jadi mahasiswa tersebut dianggap gagal di mata kuliah tersebut. Seperti itu. Mister, sorry. Ya, Miss. Yang 39 tadi apa ya? 39 tadi adalah yang bravo ya, Miss? Atau nanti kalau misalkan pengen mengulang kembali, maksudnya pengen cek jawabannya, mohon lewat rekamannya, Miss. Atau direview kembali di rekaman. Nanti saya kirimkan rekamannya. Oke, lanjut lagi. Sebentar, tadi ini 2 ya tadi teman-teman. 41 Charlie. Number 42. 42 tadi Alpha, sorry.
42 tadi alfa, jadi mahasiswa tersebut itu akan eh, gagal di mata kuliah tersebut. Lanjut ke audio berikutnya, sama teman-teman kirimkan jawaban ketika sudah terjawab 4 soal. Jangan takut salah, dicoba dulu, silakan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Ini habis, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, dan saya lihat ada jawaban CAAB, CABB, AABB, BCAD, DABB, sama CABB. Oke, kita cek bersama. Ada juga BDCB. Oke, kita cek bersama, kita dengarkan dulu teman-teman, silahkan. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan mengenai ini peristiwa di Amerika Serikat namanya California Gold Rush. Nah, lebih tepatnya di California, teman-teman. Nah, tadi disebutkan the California Gold Rush. Ini kayak kalau di kita itu kayak dinamain misalnya nih Bandung Lautan Api. Nah, kayak gitu, teman-teman. Di sana juga ada namanya California Gold Rush. Jadi penambangan emas besar-besaran di California, gitu ya. Yang berperan sangat penting dalam perkembangan the West sebenarnya merupakan hasil dari suatu kejadian yang kebetulan atau yang tidak disengaja. Nah, terus ceritanya, Kapten John Sutter itu menerima hak atas sebidang lahan di dekat apa yang sekarang ini disebut dengan Sacramento di California bagian utara. Nah, tujuan utamanya Sutter, maksudnya dengan tanah yang dia dapatkan tadi gitu ya, itu adalah untuk mengembangkan
sebuah bisnis lumber. Lumber itu kayu-kayuan yang dipakai untuk bangunan-bangunan itu ya, teman-teman. Dari bentangan-bentangan pohon yang besar di propertinya atau di lahannya itu. Nah, adalah pada saat atau adalah selama pembangunan dari sawmill. Sawmill itu mesin gergaji untuk bisnis lumbernya itu, bahwa emas itu ditemukan di tepian sungai American River. Nah, seiring kabar mengenai emas tersebut menyebar, ribuan pencari emas itu menuruni atau mendatangi lahannya Sutter. Nah, bisnisnya Sutter itu hancur oleh para prospektor tersebut atau para pencari emas tersebut. Dan Sutter itu menerima sedikit sekali dari emas yang ditemukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin, populasinya California itu meningkat secara tremendous, secara besar-besaran gitu ya, karena apa yang telah ditemukan di propertinya. Seperti itu. Kita dengarkan soalnya. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, bisnis macam apakah yang Sutter itu jalankan, teman-teman? Nah, Sutter tadi menjalankan lumber business gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang berapa? Lumber business. Lanjut. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, kapan emas itu ditemukan di propertinya propertinya Sutter maksud saya teman-teman ya. Jadi di tanahnya Sutter tadi emas itu ditemukan kapan? Nah, tadi dijelaskan it was during the construction of the sawmill gitu ya, for her lumber business, that gold was discovered on the bank of the American River gitu ya, teman-teman. Jadi adalah pada pembangunan gergaji mesinnya itu ya, mesin gergaji untuk bisnis lumbernya ketika emas itu ditemukan di tepian sungai American River. Nah, jadi jawabannya yang tepat yang alpha, teman-teman, during the construction of a sawmill. Next. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Benefit apa atau keuntungan apa yang Sutter terima dari penemuan emas di lahannya tersebut? Nah, jadi Sutter tadi agak di akhir tadi ya disebutkan bahwa Sutter received little from the gold discovered on his property. Jadi dia mendapatkan sedikit sekali emas yang diterima di sana, yang didapatkan di sana gitu ya. Jadi jawabannya tepat adalah yang delta, teman-teman, little or nothing, seperti itu. Number 46. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, jadi tujuan utama si penulis tadi itu di pembicaraan tadi itu apa, teman-teman? Nah, tadi sebenarnya si penulis di awal tadi kan sudah dikasih tahu juga ya. Jadi itu adalah ngomongin tentang California Gold Rush. Yang mana California Gold Rush itu merupakan berperan penting gitu ya dalam pembentukan The West. Yang merupakan kebetulan. Jadi kejadiannya itu ternyata kebetulan seperti itu. Jadi nggak disengaja, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah bukan yang alpha ya. Tadi itu intinya bukan nyeritain tentang John Sutter, teman-teman. Jadi John Sutter itu terlibat aja di dalam pembentukan atau development of the West tadi. Lebih tepatnya di California Gold Rush tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu lebih ke yang delta. To show that the development of the West is partly by chance. Jadi untuk menunjukkan bahwa perkembangan the West itu sebagian karena sesuatu yang kebetulan. Nah, kalau yang alpha itu menceritakan atau menunjukkan kehidupan yang menyedihkan dari John Sutter. Bukan ya, teman-teman, karena memang John Sutter tadi itu terlibat karena kebetulan terlibat aja di cerita California Gold Rush. Nah, penulisnya tadi itu atau pembicaranya tadi itu ingin menceritakan tentang California Gold Rush gitu ya. Kalau yang Bravo atau kalau teman-teman jawab yang alpha itu terlalu sempit, bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Ya, tadi jadi kayak seolah-olah nyeritain John Sutter itu waktu kecil bagaimana, kemudian agak gede gimana, terus remaja bagaimana, dewasanya bagaimana, tuanya bagaimana, dan lain-lain. Nah, itu adalah baru ngomongin kehidupannya John Sutter yang menyedihkan. Gitu ya, tapi kan tadi hanya secuil kehidupan ketika ada California Gold Rush.
Gitu ya, teman-teman. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang Bravo untuk menunjukkan the folly itu apa ya? Kayak hal-hal yang aneh atau yang lucu gitu. Hal-hal yang atau kesulitan gitu, teman-teman. Jadi kesulitan-kesulitan dalam berusaha untuk mendirikan sebuah bisnis. Bukannya memang John Sutter tadi kesulitan mendirikan lamber bisnis karena ada penemuan emas tadi, yang mana orang-orang itu berdatangan ke situ, teman-teman. Cuman kalau kita pilih yang Bravo itu kayak memukul rata. Seolah-olah semua orang yang ingin membuat bisnis itu pasti berakhir seperti John Sutter. Jadi bukan ya. Kalau yang Bravo terlalu luas, teman-teman. Kalau yang Charlie untuk menunjukkan dampak dari penemuan emas terhadap semua orang. Nah, kalau yang Charlie juga sama, kayak gitu, seolah-olah itu memukul rata setiap ada penemuan emas, pasti ada John Sutter yang lain. Padahal di percakapan tadi itu tidak ada bagaimana penemuan-penemuan emas di tempat lain. Ya kan? Jadi fokusnya tadi hanya di California Gold Rush, teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Delta. Seperti itu. Lanjut ke audio berikutnya. Terakhir ya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban BCCC, ada juga BCBB, BCDA, BCAA. Oke, kita cek bareng, kita dengarkan dulu ya. Silakan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time.
Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Nah, itu adalah a talk to university students ya, yaitu sebuah pembicaraan kepada mahasiswa-mahasiswa universitas. Tapi dikatakan serial atau serangkaian pembicaraan ini ditujukan untuk membantu mahasiswa di universitas ini mendapatkan keuntungan lebih dari pendidikan mereka di sini. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana mengatur waktu kalian. Waktu merupakan sebuah komoditas yang sangat penting ketika kalian merupakan seorang mahasiswa universitas. Hampir tidak pernah ada gitu ya, cukup waktu untuk go around, itu maksudnya bersantai-santai gitu ya teman-teman. Nah, kalian akan perlu untuk menghadiri kelas, kemudian belajar, kemudian menyelesaikan tugas PR gitu, melakukan penelitian, makan, tidur, mungkin menyambi gitu ya teman-teman, pekerjaan sampingan, dan mungkin baru menemukan waktu untuk bersantai sebentar. Jadi, sebuah kemampuan yang sangat penting untuk kalian pelajari adalah untuk mengatur waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa bahwa kalian akan menemukan cukup banyak waktu untuk bersantai. Nah, satu alat yang berharga dalam manajemen waktu adalah untuk memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dalam waktu 1 minggu. Nah, kemudian setelah kalian menghabiskan 1 minggu ini memonitor waktu, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian telah lakukan dengan waktu kalian dan belajar untuk memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Nah, selama 1 minggu memonitoring waktu masing-masing dari kalian, ini kalian harus membagi setiap 24 jam, jadi satu hari itu dibagi menjadi 15 kotak-kotak 15. Jadi nanti ada kotak-kotak setiap 15 menit, teman-teman. Nah, karena 24 jam kan berarti 1 jam ada 4 kotak kali 24, berarti ada 96, ya kan? Jadi setiap hari itu ada 96 kotak waktu. Kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian setiap 15 menit. Nah, saya tahu bahwa ini merepotkan untuk menulis semua informasi-informasi itu dalam waktu 1 minggu. Namun, keuntungan dari penelitian yang seperti itu bisa sangat luar biasa. Di akhir minggu tersebut, kalian akan melihat berapa banyak waktu yang kalian habiskan secara produktif dan berapa banyak waktu yang kalian tidak habiskan secara produktif. Nah, tugas khusus yang saya berikan kepada masing-masing dari kalian adalah untuk menghabiskan minggu depan untuk melakukan penelitian, memonitor waktu masing-masing dari kalian. Kemudian di akhir minggu tersebut, kalian harus melakukan janjian atau membuat janjian untuk bertemu dengan saya untuk membahas hasilnya. Seperti itu. Number 47. What is the topic of this talk?
Nah, tadi si dosen atau dosen pembimbing kalau nggak salah atau profesornya tadi dia bilang waktu itu penting gitu. Intinya kalau jadi mahasiswa itu waktu itu penting gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. Managing time. Jadi mengatur waktu. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, alat berharga apa dalam manajemen waktu yang dibahas di sini tadi? Nah, tadi membahas tentang personal monitoring study, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya, a personal time management study. Jadi penelitian memanage waktu masing-masing. Yang disuruh setiap 15 menit itu ditulis tadi, teman-teman, dibuat kotak-kotak gitu ya. Dalam waktu satu hari ada 96 kotak. Seperti itu. Dan disuruh melakukannya dalam waktu 1 minggu. Oke, nah jadi jawabannya yang alfa. Maaf teman-teman, bukan alfa ya. Maaf, maksud saya ini Charlie. Karena awalnya ada A-nya, jadi saya bacanya alfa, maaf. Jawabannya Charlie maksud saya. Next. Number 49. How long should this study take? Nah, berapa lama penelitian ini berlangsung tadi ya? Nah, jadi penelitian itu berlangsung dalam waktu 1 minggu atau 7 hari. Di sini nggak pakai minggu ya, jadi kayak dirubah gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, 1 minggu sama dengan 7 days atau 7 hari ya. Next. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang para mahasiswa harus lakukan di akhir penelitian tersebut? Nah, jadi para mahasiswa tadi itu harus melakukan janjian ketemu dengan yang tadi berbicara ya, Miss Morton tadi untuk membahas hasilnya. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. Make an appointment atau membuat janjian ketemu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai listening di TOEFL IGT. Nah, saya tahu pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya, Sir, untuk kecepatannya kalau mereka ngomong itu bagaimana? Apakah cepat banget? Apakah pelan? Apakah biasa? Nah, itu tergantung yang ngisi suara, teman-teman. Karena setiap orang itu cara berbicaranya beda-beda, ya kan? Nah, di listening part A tadi terutama teman-teman pasti menemukan ada yang cepat, ada yang lambat. Seperti itu. Jadi, untuk cepat lambatnya itu tergantung yang ngisi. Cuman kalau teman-teman sudah terlatih, sudah sering-sering latihan, saya yakin cepat pun itu teman-teman akan bisa tetap memahami atau bisa nangkep. Ya, teman-teman. Kemudian teman-teman juga pasti akan banyak yang bertanya, Sir, sebaiknya sambil kita mendengarkan itu sambil baca soal atau tidak? Nah, tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit, itu tergantung kemampuan teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman sudah terbiasa latihan listening, sambil mendengarkan, sambil teman-teman sambil apapun akan tetap bisa memahami. Jadi teman-teman bisa sambil mendengarkan, sambil membaca soal untuk menemukan jawabannya. Nah, tapi kalau teman-teman katakanlah tesnya dalam waktu dekat dan teman-teman belum terbiasa dengan latihan listening, tidak disarankan sambil mendengarkan, sambil membaca, karena itu akan memecah konsentrasi, teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu, boleh di-unmute, teman-teman. Nah, alhamdulillah ini Zoom saya sudah bisa lagi ya. Saya nggak tahu kenapa, padahal saya nggak pernah ngotak-ngatik setting, teman-teman. Kalau dites cuma 1 kali ya listeningnya, Mister. Maksudnya untuk diputarnya. Iya, jawabannya pasti 1 kali. Tapi kalau di latihan memang teman-teman, atau kalau nggak gitu prediksi. Kalau diprediksi itu teman-teman bisa putar berkali-kali bisa. Tapi kalau teman-teman ngambilnya tes yang resmi dari ITS, yang tes TOEFL yang asli ya teman-teman, itu nggak akan ada pengulangan. Artinya hanya diputar 1 kali. Nah, makanya tadi saya sampaikan ya, dan waktunya cuma 12 detik. Tadi di awal saya sampaikan, jadi di listening ini, kalau bisa, kalau teman-teman misalkan belum terbiasa dengan listening dan waktu tesnya mepet, saya sarankan belajar listening ini di bagian terakhir, teman-teman. Jadi taruh di terakhir-terakhir saja. Oke? Lebih dahulu kan belajar structure sama reading karena yang jelas-jelas cara mengerjakan, karena listening ini nggak ada batasan materi, teman-teman. Teorinya itu nggak ada batasan, tergantung vocabnya teman-teman yang menentukan sama kemampuan rekognisi tadi. Itu bisa didapat dari latihan seperti itu, Miss Sita. Sir, kalau nanti sesi malam apakah listening soalnya sama? Nah, pasti setiap sesi itu saya bedakan, Miss. Jadi nanti silahkan teman-teman dan Miss Dita nanti datang lagi ya di sesi malam supaya dapat soal yang berbeda.
Nah, kalau teman-teman dapat soal yang berbeda kan otomatis latihan lagi seperti itu. Itu ya. Jadi saya sarankan nanti datang kembali karena nanti malam pasti soalnya beda, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Nah, untuk besok mungkin reading juga kita akan rangkap juga ya, teman-teman. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini juga partisipasinya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.